saja, saya rasa karena waktu sudah menjelang pukul 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang Bapak dan Ibu. Yang kami hormati Bapak Muji Santosa sebagai Direktur Program MS Training and Consulting. Selamat siang Pak, senang bisa berjumpa kembali. Senang juga bisa mendapat kepercayaan siang hari ini untuk memandu kegiatan webinar kita. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, hari ini Senin 12 Agustus 2024, kita dapat kembali bersama di acara webinar kelas Muji Santosa Training and Consulting, di mana hari ini kita akan, mohon maaf, kita akan mendapatkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber Pak Rudi Rwandi. Selamat siang Pak. Ya Bu, silakan. Selamat siang. Materi kita hari ini terkait syarat SBU untuk menjadi penyedia jasa konstruksi. Kalau saya lihat Pak Rudi, saya belum pernah ketemu ya Pak. Saya bertemu Bapak baru hari ini. Kalau saya lihat Bapak seorang penggiat juga praktisi ya Pak di dunia pengadaan, tentunya sudah sangat mumpuni, juga pastinya materi yang akan disampaikan oleh sumbernya ya, tentu menjadi hal yang berharga buat kita hari ini. Kalau saya lihat dari profil kompetisi yang dimiliki sangat banyak ya Pak. Saya baca antara lain saja ini sebagai ahli kontrak kerja konstruksi, ahli media teknik bangunan gedung, ahli, aduh terlalu banyak ahli ini nih Pak. Jadi minder saya Pak, baca terlalu banyak ahlinya Pak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita memulai kegiatan seperti biasa, saya akan menyampaikan tata cara terkait webinar kita pada sore hari ini. Yang pertama, narasumber akan menyampaikan materi selama kurang lebih 45 menit. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu silahkan menyampaikan pertanyaan dengan mengklik tombol raise hand atau melalui tombol chat. Sesuai dengan jadwal acara kita hari ini mulai pukul 14 dan berakhir pada pukul 15.30. Jadi pertanyaan nanti akan saya batasi sampai dengan pukul 15.20, sisanya 10 menit closing statement dari Pak Muji maupun dari narasumber. Kemudian setelah narasumber menyampaikan materi, akan ada link absensi yang akan disampaikan melalui melalui kolom chat. Bapak dan Ibu silakan mengisi absen sebagai tanda kehadiran kita, juga penerbitan sertifikat webinar kita pada kegiatan siang hari ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan, seperti biasa, agar kegiatan ini berjalan dari awal, pertengahan, dan akhir, tanpa ada gangguan, kiranya kita menyerahkan acara ini kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, sejenak kita tundukkan kepala, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Kepada Bapak Rudi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya tes suara jelas Bu ya? Sangat jelas Pak. Baik. Sudah kelihatan Bu di layar paparan saya? Kelihatan, terlihat Pak. Oke, makasih. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya membuka atau menyampaikan materi, saya ingin menyampaikan sebuah pantun, Bapak Ibu. Dijawab Di cakep kota ya? Sampit, duduk di tepi sungai, Cakep. melihat gadis cantik melambai aduhai. Cakep. Daripada mikir salam tidak sampai, mending ikut webinar MSTC supaya pandai. Luar biasa. Terima kasih Pak. Jadi itu pantun pembukanya. Baik, saya buka Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Tabe selamat Linggu Malata, salam sujud karena melempang, Adil Katalino, Baca Raga, Basangat Kajubata, Arus.
harus. Bapak Ibu yang saya hormati, PPK, penyedia, Pak Muji, dan teman-teman, mungkin baru ini saya bisa kembali menyampaikan materi. Jadi hampir 1 tahun baru bisa menyampaikan lagi, Pak Muji. Saya mohon maaf karena memang ada kesibukan di luar kota dan memang dituntut untuk bisa menyelesaikan pekerjaan. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa materi ini saya sampaikan karena memang sudah jadi kewajiban kami dari Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi untuk menyampaikan Bapak Ibu regulasi-regulasi mengenai aturan jasa konstruksi yang terbaru. Dalam hal ini yang sering bikin masalah mungkin buat Bu Mirta dan teman-teman mengenai SBU, bukan gitu ya Bu Mirta ya? Jadi banyak sekali pertanyaan, apa sih SBU-nya, kenapa berubah lagi, dan hari ini saya menyempatkan waktu, mudah-mudahan nanti bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saya tidak mengajari Bapak Ibu di sini, kita sama-sama berdiskusi. Mari kalau ada Bapak Ibu yang lebih berpengalaman dari saya, punya kasus dan sebagainya, mari nanti kita sampaikan di acara tanya jawab. Baik Bapak Ibu, materi kita hari ini adalah syarat SBU untuk menjadi penyedia jasa konstruksi. Nah, ini pendahuluan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang belum kenal dengan saya, mungkin saya sampaikan sekilas ini profil saya Bapak Ibu. Saya seorang tenaga ahli, seorang ahli di jasa konstruksi, ada beberapa kompetensi yang saya miliki, ada ahli kontrak kerja, ada ahli madya, dan seterusnya, dan juga ada kompetensi dari Kementerian PUPR Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, saya juga anggota organisasi dari Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Asosiasi Profesi yang tercatat atau terakreditasi di LPJK Kementerian PUPR. Saya juga anggota PI, Bapak Ibu, saya juga anggota Pertapin. Kemudian hari ini saya diminta oleh Perkopindo, Asosiasi Kontraktor Profesional Indonesia. Kemudian saya juga anggota HAKI. Kemudian saya juga anggota AK3L dan IKSI dan lain sebagainya. Kemudian profesi pengalaman Bapak Ibu, saya sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini sebagai pelaku pengadaan Bapak Ibu, sebagai praktisi, pelaku usaha di Badan Usaha Jasa Konstruksi, Jasa Konsultasi, Penyedia Penerangan, Tenaga Ahli, dan seterusnya di pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi, kementerian, BUMN, BUMD, dan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian juga saya juga pernah menjabat sebagai Direktur Politeknik Sampit Bapak Ibu pada tahun 2002 lalu, kemudian juga pada pertengahan tahun 2023 sampai dengan saat ini juga sebagai narasumber di pengadaan barang jaksa konstruksi di Kementerian Kominfo dan narasumber di MSTC. Mungkin ini sudah ketiga kali atau keempat kalinya saya menyampaikan materi di MSTC, kemudian juga pada tahun 2003 sampai dengan saat ini juga sebagai pemberi keterangan ahli Bapak Ibu di tindak pidana korupsi, kegiatan pekerjaan konstruksi atau pengadaan jasa konstruksi. Saya baru pulang dari daerah Sumatera Bapak Ibu menangani sebuah dugaan tindak pidana korupsi mengenai pekerjaan ekatolog gitu. Oke, selanjutnya saya sampaikan ini profil Perkopindo Bapak Ibu, ini sebuah asosiasi Bapak Ibu, jadi asosiasi badan usaha yang terakreditasi pada tahun 2021. Kemudian Perkopindo ini ada di 20 provinsi tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, DKI, Jakarta, dan Papua. Kemudian juga di Dewan Pimpinan Cabang ada di 90 kabupaten kota yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, tentu saja dengan terakreditasinya sebuah asosiasi badan usaha, maka dia wajib atau membentuk atau memiliki sebuah LSBU, Bapak Ibu. Nah, LSBU inilah lembaga yang sesuai undang-undang, sesuai regulasi sekarang yang nanti akan kita bahas, memiliki kewajiban untuk menerbitkan atau melakukan sertifikasi badan usaha. Yang dimiliki oleh Perkopindo adalah PT Sertifikasi Perusahaan Indonesia, berdiri pada 17 Desember 2022 dan melayani untuk sertifikasi badan usaha jenis pekerjaan pelaksana konstruksi Bapak Ibu, baik nasional maupun juga asing, meliputi bangunan gedung dengan kualifikasi kecil, menengah, dan besar, kemudian juga bangunan sipil, kualifikasi kecil, menengah, besar, dan spesialis. Di sini ada nomor telepon, mungkin nanti bisa kalau Bapak Ibu ingin bertanya lebih lanjut mengenai LSBU yang dimiliki oleh Perkopindo. Nah, ini salah satunya ada pelayanan dalam bidang bangunan gedung, bangunan sipil, dan spesialis Bapak Ibu. Seterusnya, baik.
Hari ini pembahasan webinar kita ada tiga, Bapak Ibu. Jadi materi ini yang diminta oleh Pak Muji bulan lalu untuk saya bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, baik sebagai Pokja, PPK, penyedia, supaya tidak terjadi lagi miskomunikasi atau mispersepsi mengenai SBU, Bapak Ibu. Jadi pembahasan kita ada tiga: sertifikat badan usaha jasa konstruksi, yang kedua SBU atau sertifikat badan usaha jasa konstruksi dalam aspek pengadaan barang dan jasa, yang terakhir adalah pengajuan sertifikat standar dan diikuti oleh lampiran dan contoh. Baik, apa sih sertifikat badan usaha jasa konstruksi itu, Bapak Ibu? Jadi ini adalah aturannya, Bapak Ibu. Jadi ini aturan mengenai normatifnya mengenai SBU. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu, sejak saya berpraktisi hampir 20 tahun lebih Bapak Ibu, dari kabupaten, kota, provinsi, sampai kementerian, itu selalu mensyaratkan SBU. Baik zaman dulu waktu itu seperti SBU yang dalam bentuk kertas gitu Bapak Ibu ya, sampai hari ini dengan bentuk digital. Jadi SBU itu kalau bahasa kami sebagai pelaku praktisi atau badan usaha itu adalah SIM Bapak Ibu. Jadi itu sifatnya wajib dan mengikat. Jadi ini aturan mengenai SBU Bapak Ibu, nanti bisa Bapak Ibu baca, ada sekitar 13 Bapak Ibu. Saya tidak ingin menjelaskan aturan mengenai SBU, nanti bisa dibaca aturan-aturan ini. Baik, selanjutnya, nah ini Bapak Ibu definisinya. Definisi ini saya ambil dari Undang-Undang 2 tahun 2017, kemudian di PP 22 tahun 2020, kemudian juga di PP 14 tahun 2021. Jasa konstruksi itu apa sih Bapak Ibu? Jasa konstruksi itu layanan Bapak Ibu, layanan jasa konsultansi konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi. Kemudian sertifikat badan usaha. Nah, sertifikat badan usaha itu adalah tanda bukti terhadap klasifikasi dan kualifikasi Bapak Ibu. Jadi itu kata kuncinya SBU itu adalah tanda bukti terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha jasa konstruksi, termasuk hasil kemampuan penyetaran badan usaha jasa konstruksi asing. Baik, apa sih klasifikasi itu? Klasifikasi itu adalah penetapan kelompok usaha jasa konstruksi, Bapak Ibu. Itu berdasarkan jenis bangunan konstruksi. Jadi umpama klasifikasinya gedung, sipil, dan seterusnya. Kemudian juga menjadi bagian dari pekerjaan konstruksi dan bidang keilmuan dan keahlian terkait. Selanjutnya adalah kualifikasi. Apa sih kualifikasi? Kualifikasi itu adalah penetapan kelompok usaha jasa konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja. Nanti kita jelaskan Bapak Ibu, ini menyangkut kecil, menengah, dan besar. Nah ini Bapak Ibu, jadi ini perintah undang-undang Bapak Ibu ya. Jadi setiap badan usaha yang mengerjakan jasa konstruksi itu wajib Bapak Ibu memiliki SBU. Jadi ini harga mutlak, harga mati, tidak bisa ditawar, tidak bisa dinego. Kemudian penyedia jasa itu apa sih? Penyedia jasa itu adalah pemberi layanan jasa konstruksi Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, di undang-undang itu juga memerintahkan untuk mendapatkan sertifikat badan usaha jasa konstruksi atau pelaku usaha itu mengajukan permohonan kepada Menteri Bapak Ibu melalui lembaga sertifikasi badan usaha. Nah, dalam hal ini mungkin yang dimiliki oleh Kopindo adalah PT SPI tadi yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Akreditasi. Jadi ini dasar hukumnya Bapak Ibu ya, kenapa sekarang tidak LPJK lagi, karena memang di undang-undangnya Bapak Ibu yang memerintahkan. Jadi kemudian kita mengenal juga perizinan berusaha. Jadi perizinan berusaha itu sebenarnya sudah ada di Undang-Undang 2 tahun 2017 Bapak Ibu di turunannya, bahwa adalah perizinan yang diberikan kepada orang perseorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi Bapak Ibu. Selanjutnya adalah mengenai perizinan berusaha integrasi secara elektronik atau yang sering Bapak Ibu kenal dengan online system submission, yang selanjutnya disebut OSS, adalah perizinan berusaha yang diterbitkan melalui lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati, wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Jadi itu semua definisi dalam undang-undang Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu yang karena terbitnya undang-undang Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu lihat di slide sebelah kanan,
semula dan menjadi seperti inilah Bapak Ibu. Itu perintah dari undang-undang melalui PP 14, PP 2021, PP 22 tahun 2020 dan PP 14 tahun 2021 serta PP 5. Inilah yang menyebabkan terjadinya reformasi Bapak Ibu perizinan berusaha. Jadi pengaturannya kita lihat di sebelah kanan ada PP 5 tahun 2021, kemudian di PP nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan PP 22, kemudian ada permen standar Bapak Ibu. Jadi peraturan menteri standar pedoman perizinan, kemudian juga ada NSPK, kemudian ada juga kalau Perda. Kemudian apa sih persyaratan berusahanya di jasa konstruksi itu? Hanya ada dua Bapak Ibu. Jadi NIB ditambah komitmen pemenuhan sertifikat standar Bapak Ibu. Nah, kemudian kelembagaan Bapak Ibu, kelembagaan adalah dalam hal ini yang berhak menerbitkan itu adalah LSBU Bapak Ibu. Jadi LPJK itu hanya melaksanakan penomoran dan pencatatan SBU dan SKK itu saja Bapak Ibu. Jadi kewenangan itu bukan di LPJK lagi Bapak Ibu ya, sejak adanya Undang-Undang Jasa Konstruksi ini Bapak Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu di layanan juga, kalau dulu kita di kabupaten, kota, provinsi itu ada yang namanya UJK Bapak Ibu ya, mungkin Bu Mirta dan teman-teman yang lain. Sekarang tuh UJK tuh ya NIB Bapak Ibu, langsung mendapatkan izin melalui OSS. Kemudian juga mengenai registrasi, saya kira tidak perlu lama Bapak Ibu. Sekarang membuat SBU itu hanya 15 hari kerja Bapak Ibu. Kemudian juga membuat SKK dan pembentukan LSP dan LSBU. Nah, kemudian penetapan kualifikasi Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin K1, K2, K3, K4 dan lain-lainnya Bapak Ibu. Sekarang tuh hanya ada kecil, menengah, dan besar Bapak Ibu. Dan kemudian untuk spesialis itu tidak memiliki kualifikasi usaha Bapak Ibu. Jadi dia mau CP aja, mau PT aja Bapak Ibu. Nanti bisa Ibu pertanyakan. Nah, kemudian persyaratan kualifikasi untuk mendapatkan SPU itu di Undang-Undang 2 itu sudah diatur Bapak Ibu mengenai adanya kemampuan pengalaman, kemampuan keuangan, tenaga kerja konstruksi, dan pemenuhan peralatan. Kemudian Bapak Ibu juga perlu saya sampaikan pengajuan izin, proses perizinan Bapak Ibu itu sekarang melalui SS semua Bapak Ibu. Baik itu pengajuan izin, pengajuan SBU, pengajuan SKK, pengaktifan BUJK, lisensi dan seterusnya melalui OSS ya Bapak Ibu ya. Nah ini kewajibannya Bapak Ibu. Kalau semula Bapak Ibu pemilik SBU atau SKK itu wajib melakukan registrasi Bapak Ibu, dilakukan periodik per tahun dan berbayar Bapak Ibu. Nah kalau sekarang itu Bapak Ibu pemilik SBU itu wajib melaporkan kegiatan usaha tahunan melalui OSS juga Bapak Ibu dan tanpa biaya Bapak Ibu. Nah kemudian kewenangan Bapak Ibu. Kalau dulu Bapak Ibu kewenangan izin usaha jasa konstruksi itu ada di kabupaten kota, sekarang itu diambil alih Bapak Ibu, diambil alih oleh pusat melalui OSS Bapak Ibu. Nah itu yang membedakan wewenangnya Bapak Ibu ya, supaya tidak salah bahwa memang ini sering terjadi kenapa diambil alih oleh pemerintah pusat, karena memang undang-undangnya Bapak Ibu yang memerintahkan jasa konstruksi melakukan pengawasan itu melalui Kementerian PUPR. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, perizinan berusaha sektor PUPR itu ada 3 Bapak Ibu. Di jasa konstruksi itu adalah jasa konsultasi konstruksi, pekerjaan konstruksi, kemudian juga pekerjaan konstruksi terintegrasi. Nah, konstruksi itu Bapak Ibu masuk di tingkat risiko menengah tinggi Bapak Ibu, karena itulah dia perlu yang namanya perizinan berusaha penunjang. Nah, jadi perlu membedakan Bapak Ibu ya, kenapa di sini nih yang perlu Bapak Ibu supaya tidak miss, SBU itu hanya penunjang saja Bapak Ibu. SKK juga penunjang, registrasi juga penunjang, karena sesuai aturan tadi yang diperlukan di jasa konstruksi saat ini adalah NIB dan sertifikat standar Bapak Ibu. Baik, selanjutnya, nah ini Bapak Ibu mungkin pengajuan sertifikasi SBU KBLI terbaru Bapak Ibu ya, KBLI 2020 yang melalui OSS Bapak Ibu. Jadi baik itu yang belum memiliki, baik itu melakukan perpanjangan, baik itu pula yang melakukan perubahan. Jadi semua lewat sistem Bapak Ibu. Jadi tidak bisa lagi lewat manual seperti dulu Bapak Ibu ya. Oke, lanjut seperti ini alur sertifikasinya Bapak Ibu.
di LSBU, di mana badan usaha atau penyedia atau pelaku usaha itu melalui OSS apabila sudah lengkap akan diproses selama waktu 15 hari dan terbit juga di OSS juga Bapak Ibu. Baik, ini mengenai SBU ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu yang sering dipertanyakan, apa sih aspeknya SBU ini dalam pengadaan barang jasa pemerintah? Kenapa sih harus ada SBU? Jadi ini ada aturannya Bapak Ibu. Jadi sebelumnya saya mengingatkan saja, apa sih pengadaan barang jasa itu? Definisi menurut Perpres nomor 12 tahun 2021, pengadaan barang jasa itu adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN, APBD, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Jadi panjang sekali Bapak Ibu pengadaan jasa konstruksi itu, kita ketahui mulai dari tayang RUP-nya, penganggarannya, produk perencanaannya, pemilihannya, dan seterusnya. Nah, ini prosesnya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah lebih paham mengenai proses pengadaan barang dan jasa. Seperti inilah siklusnya Bapak Ibu, pengadaan barang dan jasa di pemerintah. Baik, kita ketahui juga pengadaan barang dan jasa itu ada 4 Bapak Ibu, ada barang, ada pekerjaan konstruksi, ada jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini merupakan tujuan undang-undang Bapak Ibu ya. Jadi tujuan undang-undang ini mengikat kita semua Bapak Ibu. Jadi mengikat saya sebagai penyedia, mengikat Ibu Mirta sebagai Pokja, mengikat Pak Mustafa juga sebagai PPK, mengikat Pak Muji sebagai pengundang anggaran. Jadi undang-undang ini mengikat semua pihak Bapak Ibu. Nah, tujuannya itu ada 6 Bapak Ibu. Jadi tujuan pertama itu memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas. Kemudian tujuan kedua adalah mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara jasa dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi. Yang keempat juga menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik, menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun. Ini salah satu yang menyebabkan terbitnya PP 10 Bapak Ibu ya, Permen PR 10 tahun 2021 mengenai SMKK. Kemudian juga tujuan kelima adalah menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik. Jadi kita Bapak Ibu sebagai pelaku pengadaan itu wajib Bapak Ibu menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik. Nah, ini yang tujuan keenam Bapak Ibu. Tujuan keenam itu adalah menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi. Nah, inilah yang sekarang dikembangkan Bapak Ibu mengenai sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Mungkin kalau di Kementerian PUPR itu Bapak Ibu kami evaluasinya itu menggunakan SCKT Bapak Ibu. Jadi semua data itu sudah terintegrasi, tervalidasi, jadi tidak ada lagi yang bahasa dulu pengalaman aspal dan seterusnya Bapak Ibu yang nanti kita bahas. Nah, itu selanjutnya mengenai pemilihan Bapak Ibu. Di Undang-Undang Jasa Konstruksi itu juga menyebut pemilihan penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 itu mengatur sumber pembiayaan dari keuangan negara itu dilakukan dengan cara tender atau seleksi atau pengadaan secara elektronik, penunjukan langsung dan pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi pemilihan penyedia jasa itu harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan Bapak Ibu. Nah, jadi inilah Bapak Ibu bagan regulasi pengadaan jasa konstruksi saat ini, karena kita ketahui mohon maaf Bapak Ibu karena sampai dengan saat ini belum ada undang-undang PBJ. Jadi seperti inilah bagannya Bapak Ibu yang kita ketahui dengan adanya terbitnya Perpres tahun 2018 nomor 16. Kemudian, nah ini Bapak Ibu salah satu yang menyebabkan perlu adanya perubahan Perpres Bapak Ibu, karena di PP 14 tahun 2021 pada pasal 74A itu dengan tegas Bapak Ibu, ketentuan pemilihan penyedia jasa konstruksi yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara diatur dengan
peraturan presiden. Jadi jasa konstruksi itu tidak perlu menunggu undang-undang PBJ, Bapak Ibu. Karena apa? Di undang-undangnya itu memerintahkan Bapak Ibu dengan tegas, dengan jelas, itu diatur dengan peraturan presiden. Kemudian Bapak Ibu terbitlah Perpres 12 tahun 2021 mengenai perubahan Perpres nomor 16 tahun 2014 tentang pengadaan jasa pemerintah. Nah, kemudian turunan dari Perpres itu adalah adanya Perlem LKPP, Bapak Ibu. Perlem LKPP tahun nomor 12 tahun 2021 mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penyedia. Nah, ini yang aturan main kita itu ada di lampirannya, Bapak Ibu. Ketika ikut tender, ikut seleksi, tentu semua harus mengikuti dokumen pemilihan, Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak boleh mengikuti aturan yang lain. Akan tetapi, Bapak Ibu, karena Kementerian PUPR ini mendapatkan mandat atau wewenang atau tugas dari negara melalui undang-undangnya, dia mempunyai regulasi turunan, Bapak Ibu. Jadi regulasi turunan yang saya ingin sampaikan saat ini adalah regulasi yang mengatur mengenai sertifikat badan usaha. Jadi ada di Permen PUPR 6, di Permen PUPR 8, 2 tahun 2002, dan Permen PUPR tahun nomor 1 tahun 2023. Jadi ini adalah menyebabkan Bapak Ibu perlu adanya revisi Bapak Ibu atau edit, karena model dokumen pemilihan itu bisa diedit Bapak Ibu. Di Kementerian PUPR saja begitu Perlem EKPP 12 tahun 2021 terbit dengan lampirannya itu sudah langsung menerbitkan SE 18 Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingat di tahun 2021 itu bisa menjadi salah satu acuan dalam kita mengedit atau merevisi MDP untuk pengadaan jasa konstruksi. Nah, siapa sih yang berhak? Itu adalah Pokja Bapak Ibu. Pokja pemilihan atau juga pejabat pengadaan. Baik, selanjutnya nah ini Bapak Ibu salah satu yang perlu saya ingatkan, kenapa sih sekarang tuh ada sertifikat standar karena itu ada dasar aturannya Bapak Ibu untuk disyaratkan di proses pemilihan di Permen PUPR nomor 8 tahun 2022 Bapak Ibu ya, di ketentuan peralihan di pasal 56 di ayat 4 dan ayat 6 maupun ayat 8. Baik, kita percepat Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu ada juga ini surat dari Dirjen Bina Konstruksi mengenai pemenuhan kewajiban sertifikat badan usaha dan sertifikat kompetensi kerja Bapak Ibu. Jadi ini mengingatkan kita semua bahwa wajib ini terpenuhi Bapak Ibu. Jadi surat ini dikeluarkan oleh Direktur Kelembagaan Sumber Daya Konstruksi untuk semua unit UKPBJ termasuk juga di provinsi, kabupaten, dan kota, Bapak Ibu. Kemudian ini ada revisinya, mengingatkan kembali bahwa pemenuhan sertifikat badan usaha, SBU, dan SKK itu wajib, Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu saya tegaskan, ada surat yaitu Surat Menteri PUPR nomor BK 10 MN 75 tanggal 1 Februari 2024. Jadi ini perhatian khusus Bapak Ibu. Jadi ditujukan kepada lembaga LPJK, kemudian juga pimpinan lembaga LSBU dan juga badan usaha. Nah, poin-poinnya ada di sini Bapak Ibu. Nah, dari surat tersebut Bapak Ibu, untuk ketua LPJK itu dia harus menayangkan lagi di poin 1A itu yang tidak memenuhi persyaratan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu suatu saat kalau ingin mengecek SBU itu mudah. Jadi dengan sistem digitalisasi sekarang sangat mudah Bapak Ibu. Jadi tidak ada apa ya, saya katakan hampir tidak mustahil lah kalau sampai tidak bisa melakukan evaluasi dengan baik mengenai SBU. Kemudian juga LPJK itu juga menyediakan Bapak Ibu fitur pelaporan terhadap penggantian tenaga kerja. Ini menyangkut badan usahanya Bapak Ibu ya. Kemudian juga LPJK itu diminta untuk melakukan pengawasan Bapak Ibu terhadap lembaga sertifikasi badan usaha. Jadi LPJK itu juga punya kewajiban untuk mengawasi LSBU yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha. Kemudian juga memberikan sanksi Bapak Ibu kepada LSBU-nya dan menayangkan Bapak Ibu tentu saja. Nah, ini Bapak Ibu kewajiban kedua dari surat tersebut adalah penanggung jawab badan usaha. Jadi ini kepada pelakunya atau badan usahanya Bapak Ibu. Jadi dia tidak boleh
atau seorang direktur di perusahaan itu tidak boleh ada tenaga kerja yang merangkap di usaha di badan usaha lain, Bapak Ibu. Karena ini mutlak Bapak Ibu ya, dia harus memiliki tenaga kerja gitu. Kemudian juga dia harus melakukan pemenuhan Bapak Ibu persyaratan minimal jumlah utama yang diatur melalui peraturan perundang-undangan tadi Bapak Ibu, dan melaporkan juga pencatatan peralatan yang dimilikinya Bapak Ibu. Nah ini kewajiban dari pimpinan LSBU itu ada 5 poin Bapak Ibu yang mungkin bisa saya sampaikan adalah, jadi LSBU itu memastikan Bapak Ibu tenaga kerja yang bekerja pada badan usaha tidak merangkap. Itu satu. Yang kedua, harus melakukan pendataan Bapak Ibu terhadap SBU yang sudah diterbitkan. Jadi LSBU yang sudah diterbitkan itu, menerbitkan SBU itu harus kami data kembali Bapak Ibu. Kemudian juga LSBU itu bisa menyampaikan ke sistem informasi jasa konstruksi untuk turun tayang Bapak Ibu apabila si badan usahanya ini tidak memenuhi kewajiban. Kemudian juga kewajiban SBU atau hak SBU atau wewenangnya adalah melakukan pencabutan Bapak Ibu. Jadi mencabut itu bukan LPJK Bapak Ibu. Ini perlu saya tegaskan Bapak Ibu ya. Yang mencabut itu adalah LSBU-nya Bapak Ibu, lembaga penerbitnya yang berhak melakukan pencabutan badan usaha. Kemudian juga bisa juga melakukan tindak lanjut pengaktifan apabila si badan usahanya atau pelaku usahanya itu telah memenuhi Bapak Ibu syarat-syarat yang diminta setelah dinyatakan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha dicabut. Nah ini Bapak Ibu, SBU yang sedang dalam status penghentian itu Bapak Ibu adalah SBU yang dalam status pembekuan atau juga pencabutan. Jadi Bapak Ibu, Menteri PUPR itu sudah menegaskan kepada badan usaha, asosiasinya, LPJK-nya, bahwa apabila SBU itu sedang dalam status penghentian, itu tidak dapat memasukkan dokumen penawaran Bapak Ibu. Itu harga mati sudah. Itu dianggap tidak memiliki SBU. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk melakukan pengikatan kontrak Bapak Ibu. Karena apa? Tidak punya SIM, tidak punya SBU. Yang terakhir adalah apabila dihentikan itu saat pelaksanaan pekerjaan atau sudah saat berkontrak atau setelah berkontrak, maka tetap dapat untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak itu Bapak Ibu. Jadi ini poin pentingnya Bapak Ibu yang perlu diingat mengenai banyaknya permasalahan SBU di pengadaan jasa konstruksi. Oke, selanjutnya, nah ini Bapak Ibu. Jadi badan usaha tadi yang kena sanksi itu kami tayangkan Bapak Ibu melalui website ini Bapak Ibu ya, alamatnya mungkin saat ini lagi ada gangguan di LPJK akibat sistem PDN, cuma seperti ini Bapak Ibu, sanksinya itu langsung kami tayangkan Bapak Ibu, baik dia status pembekuan maupun juga pencabutan. Oke, selanjutnya, nah apa sih yang menyebabkan badan usaha atau pemilik SBU itu kena sanksi? Apakah karena direkturnya, apakah karena pekerjaannya? Bukan Bapak Ibu. Jadi hanya ada 3 hal ini yang menyebabkan SBU itu dibekukan atau dicabut. Pertama, ketersediaan tenaga kerja tadi Bapak Ibu. Yang kedua, komitmen peralatan. Dan yang terakhir, komitmen SMAP. Jadi apa? Komitmen sistem manajemen anti penyuapan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ya, kalau ada pelaku usaha terbukti melakukan penyuapan, itu otomatis kami cabut dan kami berikan sanksi daftar hitam. Jadi si badan usahanya itu tidak akan bisa membuat SBU kembali Bapak Ibu. Oke, selanjutnya, nah ini untuk menghindari itu maka si pemilik SBU atau badan usaha itu harus memenuhi persyaratannya Bapak Ibu sesuai dengan PP 5 tadi, Permen PUPR 6, kemudian juga Permen PUPR nomor 8 mengenai relaksasi. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya pemenuhan dokumennya. Baik, lanjut. Nah ini Bapak Ibu, bagaimana sih untuk menghindari sanksi itu? Sudah ada petunjuknya Bapak Ibu di PP nomor 5 tahun 2021 dan di Permen PUPR nomor 8 tahun 2022 mengenai ketersediaan tenaga kerja untuk setiap subklasifikasi yang dimohon. Kemudian juga untuk peralatan konstruksi itu Bapak Ibu supaya terpenuhi itu ada di PP nomor 5 tahun 2021 di pasal 89 dan di Permen PUPR nomor 8 tahun 2022 di pasal 4 ayat 3 ayat 7 ayat 8 dan ayat 9. Kemudian juga ini Bapak Ibu yang
sedang digalakan adalah sistem manajemen anti penyuapan, Bapak Ibu. Jadi si badan usaha itu, Bapak Ibu, sejak dia memiliki SBU itu wajib memenuhi, Bapak Ibu. Jadi ini yang sering dikatakan Pak Muji, harus kita jaga integritas kita. Di dalam sistem pun juga sudah diakomodir, Bapak Ibu, di Permen PUPR nomor 8 tahun 2022 bahwa si badan usaha atau pemilik SPU itu wajib memenuhi ketentuan di pasal ini. Oke, next. Jadi ketika diberi sanksi, Bapak Ibu, si badan usaha itu bisa untuk melakukan pemenuhan kembali, Bapak Ibu. Jadi dia begitu dikenakan sanksi pembekuan, dia punya waktu selama 15 hari untuk memenuhi persyaratan tadi, memenuhi apa yang dilanggar. Jadi terhadap 3 poin tadi, Bapak Ibu, kesediaan tenaga kerja, kemudian kemampuan peralatan, dan terakhir adalah sistem manajemen anti penyuapan. Oke, next. Ini secara evaluasi Bapak Ibu ya mengenai mengecek keabsahan dan masa berlaku SBU untuk penyedia, Pokja, PP, dan KPA dan APIP. Dan mohon maaf Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan saat ini sistem lagi down, nanti akan saya kasih panduan mengenai cara melakukan keabsahan karena adanya gangguan pada website LPJK. Oke, next. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu ya, status untuk KBRI 2017 dan KBRI 2020, Bapak Ibu. Di sini saya bisa sampaikan di status 70 ini, Bapak Ibu, sekali lagi ini dihentikan, Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu ketemu status 70 itu sudah, Bapak Ibu, itu sudah melakukan pembekuan. Jadi dihentikan menuju pencabutan dalam waktu 15 hari, Bapak Ibu. Jadi dia diberi waktu hanya 15 hari saja, Bapak Ibu, si badan usahanya ini untuk memenuhi ketentuan. Baik, selanjutnya ini bentar. Nah ini Bapak Ibu mengenai fasilitas pencarian data SBU itu bisa melalui web LPJK, semua tercatat secara sistem. Mungkin di lain waktu kesempatan kita bisa lakukan praktek, Bapak Ibu, karena mohon maaf saat ini sistem lagi down, saya tidak bisa mempraktekkan secara langsung, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah sering lah melakukan pencarian data melalui web LPJK. Nah ini Bapak Ibu, semua fasilitas SBU PBMku itu wajib mengikuti atau aplikasi Jak Kontras, Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi aplikasi LPJK Scanner, Bapak Ibu ya. Karena memang saat ini sesuai aturan terbaru dia hanya menggunakan aplikasi Jak Kontras, Bapak Ibu, untuk mengecek validitas SBU PBMku dan SBU yang KBLI 2017. Nah ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan pengecekan, tentu saja ada muncul nih tandanya, bukan gitu ya pemirsa ya, ada yang merah, ada hijau, ada orange, dan seterusnya. Nah ini Bapak Ibu tentu saja setiap badan usaha nanti Bapak Ibu bisa ikuti panduan ini untuk melakukan pengecekan badan usaha di fasilitas pencarian data SBU di web LPJK. Nah ini Bapak Ibu, kenapa sih pakai sertifikat standar? Karena memang aturannya tadi Bapak Ibu ya ada di Permen PUPR 8 tahun 2022. Mengenai pengajuan Bapak Ibu, mudah saja sebenarnya Bapak Ibu, pengajuan sertifikat standar ini tidak lebih dari 5 menit sudah bisa Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasan bagi pengguna atau pelaku atau penyedia untuk tidak melakukan pemenuhan sertifikat standar, Bapak Ibu. Karena ini aturan di Permen PUPR 8 tahun 2022 di pasal 2, Bapak Ibu, bahwa setiap pelaku usaha subsektor jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat standar jasa konstruksi. Jadi ini pemenuhannya, Bapak Ibu. Lanjutnya, nah ini Bapak Ibu, permohonan sertifikat standar itu, proses verifikasi dan persetujuan yang dimaksud dalam pasal 2 itu pemohon atau pelaku usaha itu melakukan pemenuhan persyaratan pada menu perizinan berusaha dengan cara mengunggah kembali. Jadi mengupload kembali Bapak Ibu SBU yang sudah diterbitkan oleh LSBU ke dalam sistem OSS sebagai pemenuhan standar usaha persyaratan sertifikat standar. Jadi ini wajib Bapak Ibu ya, karena apa? Inilah cara untuk memenuhi pemenuhan usahanya sertifikat standar badan usaha jasa konstruksi, Bapak Ibu. Kemudian pemegang hak akses dalam hal ini sistem OSS itu melakukan proses verifikasi Bapak Ibu dan persetujuan dokumen PBMku untuk memenuhi persyaratan sertifikat standar pada sistem
OSS. Kemudian dokumen NIB dan sertifikat standar terverifikasi dan terbit melalui sistem OSS. Baik, ya ini ketentuannya Bapak Ibu, perlu saya ingatkan lagi karena memang di ketentuan inilah yang mewajibkan Bapak Ibu Pokja untuk mensyaratkan NIB dan sertifikat standar Bapak Ibu. Jadi itu hal yang wajib, apabila belum pun juga diakomodir di aturan ini. Jadi cukup menyampaikan tangkapan layar sedang menunggu verifikasi persyaratan. Nah ini Bapak Ibu saya kira ini mudah, bisa dilakukan di mana saja oleh pelaku usaha maupun badan usaha. Seperti ini pemenuhannya Bapak Ibu dengan membuka akun di OSS, memastikan hasil scanner kontra sama dengan informasi percetakan. Seperti ini Bapak Ibu untuk menguploadnya, mengupload data NIB dan seterusnya. Kemudian juga sebentar. Oke. Ya ini Bapak Ibu ya, yang sekarang ini banyak ditemui. Pak menanya kepada saya, kenapa sih kalau sekarang kok bunyinya fiktif positif, kok bukan terverifikasi gitu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, fiktif positif atau itu dapat dilakukan oleh lembaga OSS Bapak Ibu terhadap pelaku usaha yang telah mengupload persyaratan sesuai dengan yang disyaratkan. Karena apa Bapak Ibu? Karena sampai dengan jangka waktu tertentu, kementerian terkait dalam hal ini Kementerian PUPR Bu ya, itu belum Bapak Ibu, belum memverifikasi SS-nya. Apabila lewat dari 15 hari, maka dia otomatis disetujui secara fiktif positif. Jadi itu sama dengan terverifikasi, akan tetapi yang melakukan adalah lembaga OSS. Jadi yang sering ditanyakan saat tender itu, apakah kalau si peserta itu menyampaikan NIB, SBU, yang masih berlaku dan sertifikat standar dengan bukti pemenuhan disetujui secara otomatis oleh sistem berdasarkan PP 5 2021 pasal 24, bagaimana sikap Pokja terhadap hal ini? Apakah dapat menggugurkan? Jawabannya tegas sekali saya katakan tidak Bapak Ibu. Jangan digugurkan lagi Bapak Ibu ya. Saya ada ketemu beberapa pengaduan di LPJK yang masuk kepada kami juga mengenai ada Pokja yang menggugurkan. Saya kira jangan Bapak Ibu. Yang kedua, saat tender itu ada peserta menyampaikan NIB, SBU, PBU yang masih berlaku dan sertifikat standarnya statusnya belum terverifikasi dan tidak menyampaikan tangkapan layar. Jadi bagaimana sikap Pokja Pak? Saya jawab tegas, digugurkan saja Bapak Ibu, karena itu sudah diatur di ketentuan Permen PUPR 8 tahun 2002 di pasal 56 ayat 6 di ketentuan peralihan. Jadi tegas sekali Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ketemu di Pokja pemilihan saat evaluasi tidak menyampaikan sertifikat standar, tidak menyampaikan yang apabila belum terverifikasi tidak menyampaikan tangkapan layar, gugurkan saja. Nah ini contoh Bapak Ibu mungkin bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk bahan diskusi. Ada surat pembekuan, kemudian juga ada screenshot status pembekuan dari web PJK, kemudian SBU yang telah dibekukan, kemudian juga MDP-nya Bapak Ibu yang perlu kita lakukan penyesuaian. Nah ini Bapak Ibu, jadi sebenarnya Bapak Ibu pelaku usaha itu sudah tahu Bapak Ibu, penyedia itu, peserta tender itu sudah tahu dia. Karena apa? Sistem LSBU itu otomatis Bapak Ibu ketika kami melakukan surveillance atau pelacakan atau evaluasi, ditemukan ada pengaduan atau ketidaksesuaian pemenuhan, itu otomatis kami akan memberikan surat pemberitahuan Bapak Ibu, surat klarifikasi kepada badan usaha melalui emailnya, melalui WA-nya. Jadi sangat boleh dikatakan sangat naif kalau dia tidak mengetahui SBU-nya itu sedang bermasalah atau sedang dilakukan pembekuan atau pencabutan. Jadi itu bisa nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti ketemu ada penyedia yang ngeyel gitu, nanti bisa berkirim surat saja kepada LSBU-nya Bapak Ibu, penerbitnya. Oke, ini di status juga kelihatan Bapak Ibu bahwa pembekuan dicabut tanggal dan harinya sudah jelas kelihatan di LPJK. Kemudian begini Bapak Ibu, nah ini yang terhadap badan usaha tadi Bapak Ibu, secara tampak fisik itu masih berlaku Bapak Ibu. Akan tetapi ketika kita lakukan pengecekan melalui Jakantras, hasilnya tidak valid Bapak Ibu. Jadi ini tampak fisik masih berlaku, tapi secara sistem
SBU ini sudah dicabut Bapak Ibu. Jadi sudah tidak berlaku lagi Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu ya yang perlu kehati-hatian, dan di menu Jakontras itu ada menu untuk menyampaikan kalau ada hal yang ingin ditanyakan langsung saja Bapak Ibu di aplikasi Jakontras. Nah, ini Bapak Ibu yang mohon maaf saya ambil dari beberapa masalah yang saya tangani yang dilaporkan kepada kami mengenai SBU ini Bapak Ibu. Ada SBU yang sudah kadaluarsa menang tender, ada yang SBU dibekukan bisa menang tender, ada yang SBU dibekukan menang tender, ada SBU yang dicabut masih juga menang tender dan bisa melaksanakan. Jadi Bapak Ibu perlu kehati-hatian Bapak Ibu. Sebenarnya bukan SBU-nya yang bikin gaduh Bapak Ibu, ya cuma perlu verifikasi atau perlu ketelitian dari pihak Pokja, PPK saat melakukan pemilihan, PPK juga saat bertanda tangan kontrak untuk melakukan pengecekan. Kan sangat mudah Bapak Ibu, aplikasi Jakontras itu aplikasi satu-satunya yang diakui oleh peraturan Menteri PUPR sesuai aturan undang-undang Bapak Ibu. Jadi ketika pemilihan, ketika berkontrak PPK juga harus wajib memverifikasinya. Nah ini saya kira selesai waktunya 40 menit, saya kembalikan kepada Ibu Mirta. Lebih cepat, lebih baik, kita lebih baik berdiskusi ya Bapak Ibu. Makasih. Silakan Bu Mirta, saya kembalikan. Siap, Pak. Ya, Oke, siap, Pak. Baik, Bapak dan Ibu, sesi materi sudah disampaikan oleh narasumber. Silahkan Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa mengklik tombol raise hand atau melalui tombol chat. Sebentar, yang raise hand belum ada sepertinya. Ada yang sudah bertanya ini Pak di tombol chat. Boleh saya bacakan Pak dari Pak Aryo. Betul ya Pak Aryo. Izin bertanya Pak, aplikasi apa yang bisa cross-check SBU? Masih aktif atau tidak aktif? Baru satu pertanyaan. baik. Silakan Pak. Aplikasi yang Jawab satu-satunya pertanyaannya. itu hanya Jakontras saja Bu Mirta. Jadi tidak ada aplikasi yang lain. Jadi hanya itu saja aplikasinya. Oke. Aplikasi apa tadi Pak? Jakontras. Kontras. Oke, Iya, baik Pak Jakontras. Aryo. Jakontras. Tadi ada di materi saya. Nah, Ah, iya. Baik Pak Aryo, itu jawaban dari Pak narasumber. Kemudian ada lagi Pak dari Pak Yuda, Pak Yuda Umbara. Pertanyaannya, kalau SBU belum terverifikasi, tidak bisa diluluskan dalam tender ya Pak? oh, jadi begini, kalau SBU itu belum terverifikasi, di Permen PUPR tadi kan sudah menampung Bapak Ibu. Sebentar saya coba bagi kembali. eh Share ya. Sebentar. Cukup menyampaikan tanggapan layar saja Pak Yuda ya, yang bertanya tadi. Menyampaikan tangkapan layar di OSS-nya itu Pak Yuda. Jadi si pelaku usaha itu cukup menyampaikan tangkapan layar di laman OSS RBA-nya Pak. Seperti ini Bapak Yuda jawabannya. Jadi boleh dia mengikuti dengan menyampaikan tangkapan layarnya itu Pak Yuda. Nah ini seperti ini Pak Yuda. Ketika kita mengupload pelaku Sambil usaha ya. itu boleh Bapak Ibu untuk mengikuti tender. Jangan dijatuhkan kalau dia menyampaikan tangkapan layar. Saya kira itu selanjutnya Bu Mirta. Baik, Bapak dan Ibu, ada yang ingin bertanya kembali? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Ada Ibu Materinya Rustiati itu Bu Mirta. ada yang klik tombol Raise chat. hand. Iya Bu Rustiati. Oh ya, silakan Silakan Bu. Ibu. Oh ya ya, Bu Rustiati, mohon maaf Ibu. Silakan Bu bertanya Bu. Iya, baik. Terima kasih Ibu Mirta, terima kasih Pak Rudi, Bapak dan Ibu. Izin ada beberapa pertanyaan nih Pak Rudi ya, Ibu Mirta. Yang pertama terkait dengan konversi SBU ya Pak ya. Oh ya, perkenalkan sebelumnya saya dari Jawa Barat Pak, dari KPBJ, Pokja ya Pak ya. Yang pertama ini terkait dengan konversi SBU. Untuk konstruksi ini kan ada SBU yang versi 19 tahun 2014 ya Pak ya.
Permen PUPR, dan ada SBU yang baru versi Permen PUPR 8 2022 ya Pak ya. Ini kan kalau kita lihat di dalam proses persyarat kita menyusun persyaratan kualifikasi, apalagi juga dari PPK ya Pak, ini kan ada perbedaan ya Pak ya. Mungkin kalau yang di SBU yang lama ini kan misalkan nih contohnya Pak, KL 401 atau KL 402 ya Pak ya. Itu kan kalau dikonversi dia menjadi RT 001 gitu ya Pak ya. Ya, Ini ya. lingkup dari pekerjaannya ini lebih luas ya Pak. Atau mungkin kalau yang kayak AR nih Pak, ada yang misalkan perencanaan, pengawasan, tapi pada saat konversinya ini lebih banyak gitu Pak, klasifikasi usahanya ya Pak ya. Dia mungkin tidak hanya perencanaan, kalau yang lama misalkan ada perencanaan, tapi yang baru nih mulai dari perencanaannya, pengawasannya gitu Pak, untuk konsultansinya gitu ya. Nah, ini kita kadang-kadang agak kesulitan, apalagi yang di dalam Permen PUPR 8 2022 ini pun, kalau nggak salah ini KBLI-nya pun bisa saja yang baru nih untuk satu SBU nih ada 2 KBLI gitu Pak. Ada KBLI yang 71101, ada 71102. Nah, ini bagaimana kita menentukan pilihan ini Pak. Sedangkan dari satu SBU ini banyak sekali kegiatan konsultannya gitu ya Pak ya, ada perencanaan, pengawasan, ada yang Baik, umum, saya ada sudah yang sudah paham maksud Ibu. Baik, ini iya saya iya Pak coba ya. cek Bapak Ibu ya. Saya Oke, coba share, bisa kelihatan Bu, Ibu bisa kelihatan? boleh belum Pak. Nah ini Pak, oke ya, Inilah sudah kelihatan yang Pak. dikatakan SBU KBLI 2017 Bapak Ibu. Jelas Bu, 19 Ibu Rustiati jelas? 2014 ya Pak ya, 19 Iya, 2014 ya Pak ya. ya ini KBLI 2017 yang masih mengakomodir yang Permen PUPR 16 Versi yang lama. 2014 itu ya, penetapan subkelas itu ya. Iya, 19 Baik, 2014 betul oke. Pak. Saya Ya. stop lagi, saya kasih lagi satu contoh sebentar Bapak Ibu. Ah, SBU yang Sebentar. baru ya Pak ya. Bukan Bapak Ibu. Bentar. Kemudian ini kita buka lagi. Bentar, Bapak Ibu. Bentar ya, nggak kelihatan. Sebentar Bapak Ibu ya. Bisa kelihatan Bu Rustiati? Iya, sudah Pak, sudah terlihat. Oke. Oke. Bapak Ibu, kalau ini saya ambil contoh gedung pendidikan aja ini. Oke. Ini ya, saya meraih ya. Bu Oke. Rustiati, udah kelihatan? Oke, sudah kelihatan. Oke, ini di SBU KBLI 2017 itu dia untuk gedung pendidikan BG 007, betul ya Ibu ya? Iya, betul Pak. Kemudian SBU di KBLI 2020 BG 006. Betul Ibu? Nanti Ibu buka ya. Iya, Untuk saya buka KBLI yang sebentar. 2020 ya, untuk gedung pendidikan. Nah, bagaimana sikap Pokja Iya, mensyaratkan? Yang Ibu tanyakan bagaimana sikap Pokja yang mensyaratkan iya, di dokumen iya. pemilihan. Tapi kan sudah ada saya kasih Bapak Ibu contoh MDP-nya. Di lampiran MDP nanti bisa dibuka ya Bu Rustiati, contoh di dalam MDP yang saya kasih. Oke. Jadi syarat Iya, untuk kecil kan cuma satu Bu. Jadi ketika kita ambil saja nih gedung pendidikan yang banyak. Jadi karena ini masih ada Bapak Ibu. Jadi saat ini masih ada SBU 2017 KBRI 2017 Bapak Ibu ya, yang dimana SBU ini Bu Rustiati akan berakhir di tahun 2024 Bu Rustiati. Jadi tahun depan itu sudah tidak ada lagi SBU KBRI 2017 Bu Rustiati. Semuanya akan KBRI 2020 karena SBU KBRI 2017 ini terbit di masa transisi Bu Rustiati. betul. Nah, jadi di MDP-nya menggunakan atau.
Ketika mensyaratkan gedung pendidikan, maka yang disyaratkan adalah BG 007 KBLI 2017, Permen 16, Permen PUPR 16 2014, atau BLI 41102 atau SBU BG 006 gedung pendidikan. Clear ya Bu Siati ya? Iya, Jadi betul Pak. digunakan atau. Jadi jangan menyebut KBLI-nya lagi, langsung Ibu sebut subklasifikasinya. BG 007 gedung pendidikan untuk KBLI 2017 atau SBU BG 006 KBLI 2020 Permen PUPR 6 2021 atau Permen PUPR 8 tahun 2022. Jelas Bu Sumiati ya. Iya. Jadi syaratkan di subklasnya Bu Sumiati. Ada lagi silakan. Iya, iya, boleh Pak. Yang kedua ini terkait dengan SBU non konstruksi ya Pak ya. Iya, ya. Ada beberapa pekerjaan Pak yang memang beberapa perusahaan ternyata tidak memiliki SBU non konstruksi. Maksudnya gini Pak, kita punya satu paket dan kita lihat bahwa ini adalah satu kesatuan dari pekerjaan konstruksi Pak. Katakan dia jasa konsultansi penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah Pak. Di beberapa pekerjaan, di beberapa persyaratan di SPSE, kami melihat rata-rata mempersyaratkan SBU-nya non-konstruksi. Sedangkan kami sudah berkonsultasi ke beberapa pihak ya, ini masuknya ke konsultan konstruksi Pak. Pada saat kami menetapkan ini adalah kualifikasi atau klasifikasi untuk pekerjaan konstruksi, ternyata kita jadi gagal tender Pak 2 kali dan ini kita mau diulangi lagi. Padahal kalau dari kami lihat dari Undang-Undang Jasa Konstruksi juga dari pekerjaan memang terkait dengan pekerjaan fisik nanti ujung-ujungnya ini sebenarnya masuknya SBU konstruksi. Nah mungkin ada saran dari Pak Rudi harus seperti apa nih? Apakah kita mengikuti pasar yang memang pasarnya itu ternyata menetap banyaknya penyedia ini punyanya SBU non konstruksi untuk satu pekerjaan itu gitu ya Pak ya. Apakah kita awalnya saya berpikirnya kita ingin meluruskan pasar ya Pak ya. Jadi Pak ini sebenarnya kita dudukan bahwa ini sebenarnya pekerjaan konstruksi karena memang ujung-ujungnya pekerjaan konstruksi seperti halnya AMDAL gitu ya Pak ya. Nah ini Jadi mungkin gini ada Bu saran dari Pak Sumiati, Rudi, saya nggak tahu. Iya, ini iya, tadi Ibu menyebutkan konsultan untuk pengadaan tanah, betul? betul. Appraisal Perencanaan, ya Bu ya, penaksir harga tanah. bukan Pak, bukan ke appraisal ya, tapi ini ada dokumen perencanaan pengadaan tanah, di mana ada dasarnya Undang-Undang ATR ya Pak ya. Ah, Itu tidak hanya appraisal, di dalamnya memang ada pekerjaan appraisalnya Pak, tetapi dia lebih umum, lebih komprehensif gitu Pak. Appraisal hanya bagian oh kecilnya paham. saja gitu. Jadi ini Bapak Ibu ini studi kelayakan Ya, seperti untuk halnya dipakai. ujian Nah, gitu ya jadi Pak. gini Bapak Ibu, di jasa konsultasi itu Bapak Ibu pekerjaan konstruksi itu kan sudah ada nih Bu Setiati bidang-bidang untuk studi kelayakan jasa konstruksi. Nah, kebutuhan pasar Ibu tentu saja karena ini kan menyangkut tanah Bu ya, tanah tempatnya Betul. bangunan konstruksi. Nah, Iya, nanti kan itu menyangkut juga mengenai penyiapan lahan, penyelidikan tanah. Itu memang betul termasuk kerjaan konstruksi Bapak Ibu. Masuk di jasa konsultasi konstruksi. Lain hal kalau ini tidak menyangkut konstruksi. Jadi bisa kalau di luar jasa konstruksi Bu Rustiati ya, itu tidak wajib SBU Bu Rustiati. betul. Nah, jadi kalau di jasa konstruksi, apakah itu jasa pekerjaan konstruksi maupun jasa konsultasi konstruksi, itu wajib SBU, Bapak, Bu Rustiati. Nanti bidangnya bisa dilihat di lampiran Permen PUPR nomor 8 tahun 2022 ya. Di situ ada macam banyak sekali bidang-bidang jasa konsultasi, Bu Rustiati. Gunakan kode subklasifikasi yang tersedia. Baik. Iya Pak.
Kami sudah Pak waktu itu berdasarkan Permen PUPR 8 Oh, 2022, tetapi oh. memang ternyata pasar banyak yang tidak memiliki apa ya. Akhirnya kita Gagal mempertimbangkan. gitu Cuma seleksinya. iya, cuma enggak pas di prakualifikasi Pak. Cuman pada saat SBU non konstruksi sebenarnya ada Pak. Kita selalu menggunakan yang dikeluarkan oleh Kadin. Tapi Oh itu iya. pun ya yang Kadin ya Pak ya. Cuman itu pun sebenarnya rujukan ke atasnya nih apa gitu loh Pak. Kan kalau kayak SBU konstruksi kan Kalau ada gini Bu, PUPR Bu ya Pak. Bu Rusniati, saya tegaskan lagi ya. Iya. Badan usaha jasa konstruksi itu yang wajib memiliki sertifikat badan usaha konstruksi. Kalau jasa konsultasinya non konstruksi itu tidak wajib SBU. Oh gitu. Jadi itu yang membedakannya. Kalau itu jasa konsultasi konstruksi itu wajib SBU. Kalau Ibu mengadakan pengadaan jasa konsultasi non konstruksi jangan disyaratkan SBU. Karena SBU itu untuk jasa konstruksi. Clear? Oke, walaupun sebenarnya yang Kadin keluarkan kita memahaminya itu SBU ya Pak ya, yang Oh kayak tidak, SC, itu SUT. Oh tidak, silakan itu Bu bukan lagi. Kadin Bapak Ibu. Tapi di jasa konstruksi kami tidak mengenal SBU Kadin. Oke. Jadi Kadin itu bukan asosiasi badan usaha. Kadin itu di luar jasa konstruksi, Bu Rustiati, jangan dicampur aduk. Iya, Jadi iya, memang dia lain pasalnya. Ketika Ibu melakukan pengadaan jasa konsultasi konstruksi, itu wajib mensyaratkan SBU. SBU. Itu merupakan harga mati, Bu Rustiati. Jadi jangan sampai lepas menggunakan SBU Kadin, nanti jadi masalah outputnya. Berbeda keahliannya, berbeda kualifikasinya, berbeda penerbitnya, itu bisa dikatakan pelanggaran perbuatan melawan hukum. Berarti Anda memasukkan SBU yang bukan di jasa konstruksi bekerja di jasa konstruksi, itu nanti bisa bermasalah di belakang hari kalau hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan kriterianya. Saya kira itu Bu Rustiati. Jangan dicampur aduk Bu Rustiati ya. Iya, iya, iya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Rudi, Bu Mirta. Iya. Silakan Bu Mirta kalau ada yang bertanya yang lain. Silakan Pak Mustafa nih, kayaknya mau tanya nih Pak Mustafa. Masih ke Ainmut itu Bu Mirta. Suaranya masih di Ainmut itu Bu Mirta. Oh iya, sorry. Pak, maaf Pak. Saya unmute, sorry. Baik, silakan kalau ada yang Ini tanya lagi. ada yang ingin bertanya lagi, yang klik tombol raise hand, apakah ada? Yang bertanya di tombol chat ini ada Pak, pada Silakan Andrea. dibacakan Bu Mirta. Yang klik tombol raise hand apakah ada? Sepertinya belum ada Bu, sepertinya belum ada. Belum, oke. Iya. Yang bertanya di tombol chat Pak, ini dari Pak Andrea Yuspi. Izin bertanya, SBU dengan status disetujui otomatis, apakah tetap disertai bukti tangkapan layar? Sebentar Pak, dua pertanyaan ya Pak. Itu dari Pak Andrea. Kemudian dari Pak Aryo kembali. Bertanya lagi tentang SBU. Apabila tenaga kerja atau ahli konstruksi dari perusahaan sudah tidak bekerja lagi di perusahaan, apakah SBU masih bisa dianggap berlaku? Oke, dua pertanyaan tersebut Pak Rudi. Baik. Oke, saya coba jawab Pak Andrea Yuspi. SBU dengan status disetujui otomatis, apakah tetap disertai bukti tangkapan layar? Bapak Ibu, yang dikatakan status disetujui otomatis itu lembaga OSS yang melakukan verifikasinya. Jadi, apakah perlu? Itu bisa di saat klarifikasi atau pembuktian. Jadi jangan digugurkan Bapak Ibu ya. Ketika sudah sertifikat standarnya sudah dengan status fiktif positif atau disetujui otomatis, itu bisa diklarifikasi pada saat atau pembuktian untuk meminta tangkapan layarnya. Karena sebenarnya secara sistem si pelaku usaha atau si badan usaha itu sudah mengupload ke OSS RBA Bapak Ibu. Akan tetapi kementerian terkait dalam ini PUPR itu mengalami keterlambatan untuk verifikasinya, akhirnya diambil alih secara sistem oleh lembaga OSS, lalu muncullah status disetujui secara otomatis. Jadi itu tidak menggugurkan Bapak Ibu, bisa diminta saat klarifikasi atau pembuktian.
Yang kedua, pertanyaan dari Pak Aryo tadi, apabila tenaga kerja atau ahli konstruksi perusahaan sudah tidak bekerja lagi di perusahaan, apakah SBU masih bisa dianggap berlaku? Ini ada dua, Bapak Ibu. Kecuali dalam hal ini si tenaga ahli itu melakukan pencabutan, Bapak Ibu. Jadi si tenaga ahli ini sudah pindah ke perusahaan lain, otomatis dia ingin masuk di badan usaha. Umpamanya saya kasih contoh, si tenaga ahli kerja di PTA, kemudian dia pindah kerja ke PTB, karena dia ingin tetap menjadi bagian pegawai tetap di PTB, maka dia harus melakukan pencabutan, Bapak Ibu, di PTA. Bisa. Nah, kemudian PTA itu wajib mengganti dengan tenaga ahli atau pekerja atau penanggung jawab klasifikasi badan usaha yang tetap. Kalau si PTA ini begitu ditinggal oleh si A ini yang sudah pindah ke PTB tidak melakukan pergantian dalam waktu 15 hari, kami akan cabut SBU-nya, Bapak Ibu. Jadi SBU-nya itu harus terpenuhi tenaga kerjanya. Bagaimana supaya dia tetap dianggap berlaku? Ya harus dipenuhi tenaga kerjanya oleh si PTA, meskipun si tenaga ahli tadi sudah pindah ke PTB. Jadi dengan catatan kalau dia pindah, dia akan mencabut, Bapak Ibu. Dia akan memberi surat, si badan usahanya juga akan mengirim surat kepada LSBU dengan permohonan melalui SSS untuk mengganti tenaga kerjanya. Jadi tunggu sampai ada keluar surat pencabutan, dan itu ketika Bapak Ibu lakukan pengecekan dengan jak kontras, itu nanti hasilnya tidak valid. Saya kira mudah saja, Bapak Ibu. Jadi tenaga kerja itu boleh saja bekerja di perusahaan lain. Seperti saya itu, Bu Mirta, saya setiap tahun tuh pindah perusahaan sebagai tenaga tidak tetap, tapi saya tetapnya saya di perusahaan A. Jadi ini bedakan antara syarat untuk mendapat SBU dengan syarat pemilihan. Jadi harus bisa membedakan, Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bu Mirta, kalau ada yang ditanyakan masih ke Ada Ainun. yang klik tombol resen ini Pak dari Pak Izar, Mas Ruri. Pak Silakan Pak Isan. selamat sore. Silakan Pak Izar. Mungkin videonya Ya, bisa Assalamualaikum, ditampilkan. Bu. Waalaikumsalam Pak Isan. Pak, Ini bisa Pak, ini kan videonya Pak, bisa perkenalkan ini eh, kami dari UKPBJ Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, Pak. videonya tidak bisa ini Pak, jangan di mute videonya Pak. Oke, siap. Begini, Silakan Bu, Pak Izar. yang jadi persoalan di kami hampir 1 tahun terakhir ini, termasuk ini yang kemarin anggaran pokok, beberapa paket pengadaan langsung atau tender atau seleksi, kami terkendala di banyaknya perusahaan yang mempunyai sertifikat badan usaha atau SBU yang mana status dari setelah kita cek LPJK Siki pu.go.id itu status SBU-nya dibekukan. Nah, Iya. sementara pada saat kita klarifikasi masih disetujui, masih aktif disetujui. Nah, nanti pada saat berkontrak baru ketahuan ternyata status SBU-nya sudah dibekukan. Nah, terus ini bagaimana ini Pak? Adakah bagaimana solusinya menindaklanjuti temuan seperti ini? Terus yang kedua, adakah link atau laman yang bisa kami jadikan sebagai media informasi untuk mengecek selain hasil scan atau hasil scan barcode atau status SBU yang selain LPJK tadi pu.go.id. Terus ya itu saja Pak persoalannya. Baik. Jadi gini, makasih Pak. Sudah buka MDP tadi, Pak Isa? Contoh MDP-nya sudah dibuka? Sudah dapat MDP? Coba sebentar saya buka. MDP. Yang status SBU yang dibekukan Pak. Nah, banyak. Sebentar Pak. Betul. Bapak Ibu, Bapak di Pokja ya? Halo, Pak Isa?
Ya, Bapak di Pokja. siap-siap. Oke, sudah terlihat Pak di layar Bapak MDP-nya? Sudah terlihat? Ya, Sudah terlihat ya? ya, saya jelas ya. Oke, kita menuju ke tata cara evaluasi kualifikasi. Oh, berarti bab 10 ya? Bab 10 Ya, tadi. silakan dibuka pelan-pelan di tata cara evaluasi kualifikasi. Ntar Bapak Ibu. Ini penetapan pemenang sebentar yang lembar kualifikasi. Oke. Nah, kelewatan ya. Nah, ini sudah buka di bab 8, Oh, Pak Isar? 8. Oke. Sudah kelihatan? Ya, siap, jelas. Nah, bisa Bapak buka itu yang warna merah, bisa dibaca? Memiliki NIB, SBU yang masih berlaku dan sertifikat standar untuk SBU dan KBLI 2020. Bukti pemohon terverifikasi aturan bukti pemohon disetujui secara otomatis oleh sistem OSS fiktif positif. Oke. Nah, terus SBU-nya, Pak. Oke. Syarat SBU. Oke. Oke. Di poin 5, Bapak baca. Sertifikat badan usaha jasa penunjang menghubungi penerbit dokumennya itu lembaga ini LSBU dan itu mengambil keterangan dari. Oke, di poin 5 sudah dibaca Pak, khusus untuk SBU. Nah, itu sertifikat badan usaha jasa konstruksi dengan menghubungi penerbit dokumen yaitu LSBU dan atau melalui layanan daring atau online untuk penerbit dokumen yang tersedia melalui lembaga pengembangan LPJK Kementerian PUPR. Ini kalau misalnya dua-duanya Pak, selain itu bagaimana tuh? Calon penyedianya kita minta untuk dibuktikan melalui laman kita sebagai pembanding selain laman itu Pak, LPJK, ada enggak Pak? Tadi sudah ada kan saya kasih di materi saya mengenai sikinya itu otomatis. Jadi hanya dua ini saja Pak Ishar. SBU itu bisa melalui Jakontras. Ini pada saat pembuktian ya, betul? Ya, siap. Pada saat pembuktian nih, ketika pembuktian, Bapak langsung scanner aja menggunakan aplikasi Jakontras. Jawabannya apa? Hasilnya tidak sah. Biasa kalau enggak. Biasa kan kalau dari hasil scan terkendala hasil cetaknya yang bermasalah, jadi otomatis pembacaan dari scan barcode juga susah Pak. Enggak, Pak. Bisa dicoba, Pak. Itu kalau Jakontras tidak ada kendala, Pak. Kontras tidak ada kendala. Sangat mudah. Sekian menit, sekian detik keluar. Nanti dicoba aja di handphonenya, di install kembali Jakontras, Pak. Bukan LPJK scanner ya, Jakontras. Itu sangat mudah, Pak. Kalau Bapak SBU apa itu yang ditemukan dicabut itu? KBRI 2020 ya? Maaf Pak, kurang jelas. Ya. Yang ditemukan dicabut SBU apa? KBRI 2020? Pak Rudi, suaranya agak kurang jelas Pak, agak masuk suaranya. Bisa jelas? Ya. Halo? Ya. Bisa jelas Pak suara saya? Ya, sudah jelas. Iya, ya. Ya, jelas. Ya. Jadi hanya dua itu Bapak Ibu cara untuk mengecek keabsahan itu dengan Jakontras. Pada saat pembuktian kualifikasi langsung aja scanner Pak menggunakan Jakontras. Ketika itu langsung Bapak screenshot, Bapak tampilkan. Apabila tidak valid, ya sudah Pak, gugurkan. Oh ya, siap Pak. Jadi tidak perlu Bapak mencari Pak. Jadi karena apa? Jakontras itu bukan aplikasi buatan. Begini Pak, maaf. Terkadang pejabat pengadaan atau Pokmil terkendala pada saat hasil scan dari hasil cetakan dari penyedia pada saat kita mengecek lewat scan barcode. Terkadang hasil cetakannya mungkin yang tidak bisa terbaca oleh scan barcode Jakontras. Selain Jakontras apa tuh Pak? Baik, ini SBU apa Pak? KBLI 2020? KBLI 2020. Baik, tidak bisa terbaca?
Iya, terkadang tidak bisa terbaca hasil cetakannya penyedia. Begitu Bapak lakukan jakontras tidak bisa terbaca sama sekali ya begitu. Ya, siap Pak. Siap. Ya udah gugurkan saja, itu sudah tidak ada, sudah dicabut itu Pak. Oh, yakin Pak ya? Karena Sudah. jakontras itu ngeling Pak. Jadi dia ngeling dengan sistem kami Pak. Oh, Jadi ketika Bapak Ibu itu melakukan jakontras pembuktian, di sistem kami itu langsung kami terbaca Pak, di Pokja mana itu sudah terbaca Pak. Jadi ketika Bapak Ibu kesulitan juga dengan jakontras, kan ada tuh di KBLI, di SBU KBLI 2020 kan ada tuh lembaga penerbitnya. Itu kan bisa Bapak hubungi dengan mudah Pak. Dan kami setiap saat selalu menjawab Bapak Ibu dengan di jakontras itu kan ada halaman untuk pertanyaan Pak Isar. Jadi tidak sulit Pak sebenarnya itu. siap. Oke. Jadi kalau tidak terbaca juga di sistem dengan jakontras, ya udah Pak, itu memang sudah artinya sudah memang dicabut sekalipun. Jadi dia harus terverifikasi di jakontras Pak. Jadi hanya itu satu-satunya sistem yang dijalankan di LPJK. Tidak ada LPJK scanner, tidak ada aplikasi yang lain, hanya jakontras Pak. Dan tidak ada gangguan Pak di jakontras. Saya kira itu Pak Isar jawabannya. Silakan. Terima kasih Pak atas pencerahannya. Ya, tidak perlu ragu Pak. Ketika jakontras tidak bisa membaca, rusak, report dan sebagainya, udah gugurkan saja. Karena itu satu-satunya aplikasi yang diakui secara undang-undang sesuai Permen PPR, Bu ya. Jadi tidak ada aplikasi yang lain. Nah, kalaupun ingin melakukan pengecekan, tadi ada di materi saya dengan menggunakan web. Kalau ingin istilahnya ada waktu yang agak longgar, silakan lakukan pengecekan melalui web. Tapi dengan jakontras saja, apabila itu hasil scannernya menyatakan tidak valid, udah gugurkan saja. Nanti kalau di sana akan kami kasih Pak. Sebenarnya Badan Usaha itu sudah tahu Bu Mirta dan teman-teman bahwa dia tuh dicabut karena secara sistem kami itu sudah melakukan pemberitahuan kepada pelaku usaha. Cuma kadang ada yang nakal aja pura-pura nggak tahu dicabut. Tapi biasanya Bapak Ibu itu hak mereka. Cuma Bapak Ibu di Pokja harus melakukan filter dengan aplikasi yang sudah diakui secara undang-undang yaitu Jakontras dan menggunakan web di LPJK. Silakan selanjutnya Bu Mirta. Oke, baik Pak Terima Isar. kasih Pak Mudah-mudahan atas jawabannya pencerahannya. cukup memberikan jawaban atas pertanyaan tadi. Baik, ada yang klik tombol send lagi ya? Kalau tidak, saya bacakan dari tombol chat. Kurang lebih ada sisa 10 menit Bapak dan Ibu untuk bertanya. Ini dari Desi, izin bertanya untuk status recover apakah termasuk tidak sah? Dan Tidak sah, kedua, saya jawab aja biar cepat. Yang kedua, apakah ada cara lain untuk cek status SPBU? Jika SPBU tidak bisa di-scan, silakan Pak. Menggunakan web LPJK tadi ada di materi saya, sangat mudah. Oke, dibaca materinya sangat mudah kok untuk ngeceknya. Kalau umpama tidak ingin menggunakan aplikasi, gunakan web LPJK. Silakan pertanyaan selanjutnya. Ada selanjutnya, kapan SBU lama berdasarkan Permen PUPR 19/2014 habis masa berlakunya secara massal? Oke, ini untuk KBRI 2017 ya. Jadi KBRI 2017 itu terbit di LPJK masa transisi, itu berakhir semua di Desember 2024. Jadi Bapak Ibu tahun depan ketika tender mungkin di awal tahun Februari Maret itu tidak akan ketemu lagi KBRI 2017. Jadi ketemu KBRI 2020 semua di tahun 2025. Terus selanjutnya Dari Pak Nimrod, adakah dasar untuk sekarang tidak menggunakan LPJK scanner tetapi sekarang menggunakan aplikasi Jakontras karena ada Pokja yang masih berkeras menggunakan LPJK scanner? baca Permen PUPR 8 tahun 2022, nanti di situ ada ketentuan aplikasinya. Terus selanjutnya Oke, baik Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Atau mau bertanya langsung, klik tombol raise hand. Pak Mustafa, mungkin ada pertanyaan? Bapak dan Ibu? ini ada Pak Andrian itu ya. Apa ini? Ya, silahkan Pak. Silakan Pak Andrian, saya kurang jelas maksudnya apa ini. Kalau bisa langsung bertanya silakan mumpung ada waktu. Masih 10 menit lagi. Iya, ini ada dari Pak Adrian. Terkait pelaksanaan SBU spesialis dalam surat Ditjen Binkon adalah di Kemen PUPR Maret 2023.
Apakah khusus untuk lingkungan Kemen PUPR atau bisa juga buat KL yang lain? Bagaimana pendapat Sebentar, Bapak sebentar. terhadap hal tersebut? Oke, sebentar saya kasih materi sebentar. Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak? Oke. Tadi yang ditanyakan masalah SBU spesialis ya? Spesialis. Iya, Oke. dalam surat Jen Bikon. Oke. Jadi begini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, SBU itu banyak memiliki subkualifikasi Bapak Ibu. Ada bangunan gedung, ada bangunan sipil, dan ada pekerjaan spesialis. Nah, ketika Bapak Ibu mengadakan pekerjaan konstruksi yang pekerjaannya spesialis, tentu saja SBU-nya harus spesialis Bapak Ibu. Tidak hanya untuk Kementerian PUPR, boleh di kementerian di pemerintah daerah, kabupaten, kota. Apabila itu pekerjaan spesialis, maka gunakan juga SBU spesialis. Apa sih spesialisnya itu? Seperti ini Bapak Ibu, ada seperti pekerjaan pembongkaran, pengerukan, penyimpanan tanah dan seterusnya. Itu pekerjaan spesialis. Jadi SBU-nya SBU spesialis Bapak Ibu. Dan jangan syaratkan kualifikasi karena SBU spesialis itu tidak ada kualifikasinya Bu Mirta. Jadi tidak ada kecil, menengah, besar, tidak ada. Jadi langsung saja SBU spesialis pekerjaan pembongkaran bangunan seperti itu. Jadi jangan ada kualifikasi kecil, menengah, besar. Karena di spesialis tidak ada kualifikasi. Saya kira itu jawabannya. Oke, Silakan terima kasih. yang lain. Ada lagi nih Pak dari Pak Fasa. Dengan adanya gangguan sistem pada web LPJK saat ini, apakah pengecekan SBU dengan menggunakan aplikasi Jankostrat juga mengalami kendala atau tetap bisa dipakai? Terima kasih. Nanti saya kasih di WA group. Untuk Jakontras tidak ada kendala sama sekali. Tapi untuk web ada kendala. Nah, bagaimana caranya? Nanti saya kasih di WA group ya Bapak Ibu ya. Karena sangat panjang, tidak mungkin saya bahas dengan waktu yang sangat pendek ini untuk melakukan pengecekan dengan melakukan web. Nanti saya kasih materinya ya di WA group mengenai kendala untuk melakukan pengecekan via web. Nanti saya akan kasih setelah ini. Silakan Bu Mita yang lain. Baik, apa ada yang lain lagi ingin bertanya? Silakan. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi untuk sesi pertanyaan. Bapak Ibu dapat klik tombol raise hand ataupun melalui tombol chat. Ini sudah terbaca semua pertanyaan tadi ya Pak ya. Sebentar ya. Nanti saya kasih yang WA group yang di WA group untuk bahan mengecek web LPJK yang karena gangguan ya. Cuma saya tegaskan untuk aplikasi Jakontras tidak ada gangguan Bapak Ibu. Hanya webnya saja. Berarti bisa pakai Jakontras Pak ya kita untuk ngecek ya Pak ya. Ya, silakan. Oke. Ada satu lagi nih Pak pertanyaan Pak. Ya, silakan Bu Mita. Oh, sorry. Saya ingatkan juga untuk Bapak Ibu untuk mengisi link absen. Sudah tersedia di di chat. Silakan Bapak Ibu mengisi. Baik Bapak dan Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Masih ada waktu 5 menit untuk bertanya. Silakan teman-teman. Memang cukup sepertinya hal kecil ya Pak, tapi kalau Iya, saya sampai sekarang aja Pak pusing Pak kalau ngomongin masalah SBU. iya memang inilah Bapak Ibu tidak apa-apa karena memang ini kan sekarang sistem digital semua, jadi otomatis dokumen pemilihan kita harus kita lakukan revisi edit. Jadi ketika tidak ada di sistem itu udah nggak mau tahu kita. Akan tetapi segala sesuatu kan harus diatur di dokumen pemilihan, Bu Mirta. Betul. Kalau tercantum dengan jelas, ketika Anda jatuhkan atau digugurkan karena sesuatu yang diatur dengan terang benderang, Anda tidak akan disanggah. Betul. Di dokumen pemilihannya harus jelas seperti yang contoh tadi ya Pak ya. Ya karena memang itulah gunanya MDP. MDP itu kan bisa diedit Bu Mirta. Bisa mengikuti regulasi terbaru Kementerian PUPR. Sesuai dengan peraturan yang dapat supaya Pokja juga bahasanya tidak bias ya Pak. Ya betul. Peserta juga jelas, kita evaluasi juga jelas tata caranya. Jadi di dokumen pemilihannya. Oke. Baik Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya kembali? Melalui tombol chat atau silakan tombol raise hand.
masih banyak bertahan, Bapak dan Ibu, silakan untuk bertanya. Mumpung Iya, narasumber kita ini. Bu Mirta tadi di MDP juga ini terakhir saya nangani di daerah Sumatera Bapak Ibu ya. Ketika penandatanganan kontrak itu dicabut, Pak. Gimana Pak, Status gimana? ketika ini saya baru pulang dari Sumatera. Kebetulan ada teman-teman APH minta tolong ke sana. Kebetulan ada di samping perusahaannya dicabut juga hasil pekerjaannya kan tidak kurang baik. Nah, Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu lihat lagi tadi di MDP saya mengenai syarat penandatanganan kontrak. Ini sangat penting Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kena masalah lagi nih. Untuk diseingatkan lagi untuk pejabat penandatanganan kontrak itu wajib melakukan pengecekan Bapak Ibu ya. Jadi saat rapat persiapan itu perlu sekali PPK diingatkan untuk melakukan pengecekan Bapak Ibu di penunjukan pemenang. Nah ini jadi supaya tidak masalah Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu di poin ini sudah kelihatan pemirsa ya bahwa PPK itu bisa tidak menerbitkan SPPBJ Bapak Ibu apabila ditemukan oleh PPK melalui pengecekan. Jadi PPK itu bisa menolak menandatangani SPPBJ Bapak Ibu. Jadi jelas Bapak Ibu ya diatur di dalam dokumen pemilihannya. Jadi PPK itu punya kalau sampai dilakukan pengecekan itu tidak sah, tidak perlu menerbitkan SPPBJ dan hasilnya dikembalikan kepada Pokja. Jadi diatur di MDP-nya semua ya Bapak Ibu ya. Didetailkan supaya kejadian di Sumatera Barat tidak terulang di Kalteng Bu Mirta ya di Palangkaraya ya. Nanti saya kapan-kapan saya main ke Palangkaraya tapi jangan sampai jadi pemberi keterangan ahli. Saya tidak ingin memeriksa UPP KPBJ Palangkaraya. Betul Pak, berarti ditambahkan ini ya pasal Iya, ini ya Pak ya. iya, Untuk bisa ditanya. oh, iya. Buku baru nih Pak. Ya, Buku Pak. baru Jadi, nih Pak. Bisa ini bisa regulasi baru. dicontoh ini Pak. Bukan regulasi tanpa aturan. Ini ada aturannya di Permen PUPR di PP 14. Nggak usah takut Bapak Ibu karena jasa konstruksi itu ya aturannya ya di aturan tersebut. LKPP itu mengatur cara pemilihannya Bapak Ibu. Syaratnya ikuti undang-undang jasa konstruksi supaya jelas Bapak Ibu ya. Program LKPP itu mengatur proses pemilihannya, mensyaratkannya ikut aturan jasa konstruksi. Jadi ini kita masukkan. Jadi ini Bapak Ibu supaya tidak ketemu lagi saat kontrak ternyata SBU-nya dicabut gitu kan bermasalah nanti Bapak Ibu. Karena dianggap tidak memiliki SBU Bapak Ibu, tidak memiliki SIM. Jadi kontraknya itu bahasa kami itu ilegal, tidak punya SIM kan kena tilang Bapak Ibu. Ketika ada masuk ditemukan perbuatan melawan hukum, ketika hasil dari pekerjaannya ketemu kerugian negara, terjadilah yang namanya kadang dugaan tindak pidana korupsi. Karena kita ketahui, mohon maaf Bapak Ibu, saya juga jadi pemberi keterangan ahli, saya tidak ingin kesalahan pengadaan itu mempidanakan orang. Yang harusnya adalah keserakahanlah yang mempidanakan orang Bapak Ibu. Jadi bukan kesalahan. Cuma kita sebagai pelaku pengadaan harus meminimalisir segala kesalahan. Memang tidak ada yang sempurna Bapak Ibu. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Saya 20 tahun, kalau saya ketemu saja pasti ada saja celah-celah di dalam pengadaan barang dan jasa. Akan tetapi dengan kita selalu melakukan update pengetahuan, kertas kerja yang bagus seperti yang dikatakan Pak Muji, maka kita bisa melakukan mitigasi risiko terhadap pengadaan barang jasa yang kita laksanakan. Saya kira itu Bu Mirta. Oke, terima kasih Pak. Ini juga hal ya apa namanya yang nanti bisa kita contoh di dopil kita ya Pak ya. Karena ini tadi di slide saya kan ada beberapa kasus Pak mengenai masalah SBU berkontrak tidak punya SBU berkontrak SBU-nya dicabut ya karena memang undang-undang jasa konstruksi itu tidak bisa ditawar lagi Pak. Setiap pelaku usaha jasa konstruksi yang mengerjakan jasa konstruksi wajib memiliki SBU. Jadi kalau Anda tidak punya Anda jangan berkontrak. Nah itu aja bahasanya kesimpulannya. Iya, betul. Baik, ya. Bapak dan Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 15.24 sesuai dengan waktu yang diberikan kepada kita pada sore hari ini 15.30. Namun sebelum kita mengakhiri kegiatan kita sore hari ini, Pak Rudi selaku narasumber
Kami persilakan untuk memberikan closing statement, Pak, untuk kegiatan kita sore hari ini. Silakan Pak Rudi. Terima kasih Ibu Mirta, Bapak Ibu yang saya hormati, PPK, Pokja, penyedia, Pak Muji, dan teman-teman, bahwa kesimpulan hari ini pertama adalah satu, SBU itu merupakan kewajiban Bapak Ibu. Jadi kewajiban yang tidak bisa ditawar, tidak bisa dinego, baik oleh pelaku pengadaan sebagai PPK, Pokja, penyedia. Yang kedua Bapak Ibu, sekarang ini semua dengan sistem OSS. Jadi sekarang ini secara terintegrasi badan usaha itu dapat dilakukan pengecekan keabsahan SBU-nya melalui web LPJK dan aplikasi Jakontras yang memang sudah ketentuan di dalam Permen PUPR 8 tahun 2022. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga adalah selalu apa yang dikatakan Pak Muji, aturan-aturan jasa konstruksi ini selalu terbit Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Pokja harus banyak mengupdate lagi aturan-aturan di jasa konstruksi supaya di kemudian hari tidak ditemukan kesalahan. Karena apa Bapak Ibu? Kesalahan itu bisa saja mempidanakan kita meskipun tidak ditemukan unsur keserakahan. Jadi saya kira itu closing statement saya hari ini. Saya terima kasih, mohon maaf Bapak Ibu mungkin ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak dan Ibu, seperti biasa, tidak lengkap rasanya kalau sore hari ini pun kegiatan kita tidak mendengarkan closing statement dari Pak Muji Santosa. Pak Muji, bisa memberikan closing statement kiranya untuk kegiatan kita pada sore hari ini? Terima kasih Bu Mirta. Saya tidak closing statement, cuman berpesan aja bahwa Ya. acara yang kita rekam di YouTube mungkin perlu kita mendengarkan lagi secara cermat rekamannya. Ya, semoga kegiatan ini bermanfaat. Terima kasih Bu Mirta, Pak Rudi Irwani, dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalam. Wassalam. Terima kasih Pak Muji Santosa. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita sampai di penghujung kegiatan kita pada sore hari ini. Saya selaku moderator juga ingin menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan saya dalam memandu kegiatan sore hari ini. Juga ada mungkin kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf, Bapak dan Ibu, seperti pesan dari Pak Rudi tadi bahwa kita selaku pelaku pengadaan harus terlebih lagi untuk konstruksi harus selalu mengupdate peraturan. Karena dengan mengupdate peraturan meminimalisir meminimalkan kesalahan administrasi yang mungkin terjadi ya Pak Rudi ya. Jadi belepotan ngomongnya. Oke, baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Semoga kita bisa bertemu dengan kesempatan dengan materi yang kurang lebih mungkin sama atau materi yang lain. Semoga bermanfaat pada sore hari ini. Terima kasih Pak Rudi, terima kasih Pak Muji, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.